Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, kelas 9 ya sekarang. Sudah lama kita nggak jumpa. Di dalam hati merindumu, entah kamu seperti apa. Tapi yang jelas kita sudah lama tidak bersua, tidak berjumpa darat, hanya berjumpa lewat udara. Tetapi ada yang kurang ketika kita tidak berjumpa. Tapi yang jelas kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Semoga aku, kamu, dan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Baik anak-anak semuanya, pelajaran akidah kali ini sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, kali ini kita akan belajar tentang surah yang cocok dengan kondisi kita saat ini. Salah satu surah yang berbicara tentang hari kiamat. Ada surah Al-Qari'ah, ada surah Al-Zalzalah, ada surah Al-Ghashiyah. Itu merupakan surat-surat yang berbicara tentang hari kiamat. Tetapi di kelas 9 ini kita akan membahas Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah saja. Baik anak-anak semuanya, yang pertama adalah Al-Qari'ah. Coba sekarang kalian baca, masing-masing dari kalian baca surah Al-Qari'ah bersama dengan artinya. Baca ya, baca, silakan dibaca, kemudian dicermati. Kalau ada Al-Quran terjemahan perkata itu jauh lebih baik ya, sehingga kalian bisa memaknai satu kata dengan arti di dalam bahasa Indonesia. Baik, itu nanti tugas kalian untuk membaca. Baik anak-anak semuanya, sebetulnya Al-Qari'ah itu adalah surah yang ke-110 ya di dalam Al-Quran, dan surat ini terdiri dari 11 ayat, dan dari 11 ayat itu nanti ada pembagian pembahasan dalam ayat-ayat tersebut. Jadi ayat 1 sampai 3 nanti ada pembahasan tersendiri, 4 sampai 5 ada pembahasan tersendiri, 6 9 ada pembahasan sendiri, kemudian ayat 10 sampai 11 nanti juga ada pembahasan sendiri. Oke, setelah kalian baca, Al-Qari'ah ini turun di Mekah. Kalau turun di Mekah berarti surat Makkiyah. Kalau di Madinah, Madaniyah. Itulah surah Al-Qari'ah. Baik, coba sekarang kita baca bareng-bareng. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Ayat 1 sampai 3 itu. Al-Qari'ah, hari kiamat. Di sini ayat 1 sampai 3 Allah bertanya tentang hari kiamat. Ustaz, berarti Allah nggak tahu apa hari kiamat itu? Jangan salah. Allah itu bertanya bisa jadi untuk menarik perhatian kita. Ketika Allah bertanya Al-Qari'ah mal-Qari'ah, Allah kok nggak tahu tentang Al-Qari'ah? Itu kan menarik perhatian kita. Karena orang yang bertanya itu ada ada kepentingan masing-masing, ada tujuan masing-masing ketika orang bertanya. Yang pertama, bertanya karena memang tidak tahu. Yang kedua, bertanya karena memang ingin menguji. Yang ketiga, bertanya karena ingin menjatuhkan. Yang keempat, bertanya karena ingin menarik perhatian. Yang kelima, Yang kelima adalah bertanya untuk menjelaskan kepada orang lain melalui orang lain. Jadi semuanya kalian sudah paham cara mengendarai Vespa. Kamu bertanya kepada orang lain, di sampingmu ada temanmu yang belum mengendarai Vespa. Caranya numpak Vespa ini. Ya, dia menjelaskan. Pada dasarnya kamu ingin menjelaskan ke temanmu tadi kamu kurang enak, tapi yang menjelaskan orang lain, jadi temanmu ikut paham. Itulah macam-macam bertanya. Ya, jadi di sini Allah bertanya untuk menarik perhatian. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan apakah hari kiamat itu? Ayat 1 sampai 3 Allah menarik perhatian kita, Allah meminta perhatian kita terkait dengan Al-Qari'ah atau hari kiamat. Kemudian anak-anak semuanya, ayat yang berikutnya ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ainil manfus. Hari di mana manusia itu kalfarosi, seperti laran yang berterbangan. Mabsus itu kan berterbangan. Wa takunul jibalu kal ainil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu
yang dihambur-hamburkan manusia. Intinya gini anak-anak semuanya, ini perbandingan yang sangat luar biasa ketika kejadian di hari kiamat. Elemen yang berat, sesuatu yang berat itu tampak sangat kecil sekali, sangat ringan sekali. Kita bisa bayangkan perbandingan antara gunung dengan bulu, jauh beratnya. Dan apalagi gunung itu menancap di bumi. Tentunya ini menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Dan kita tidak pernah membayangkan akan terjadinya hari kiamat. Dan yang paling penting adalah kita tidak pernah tahu kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril, Rasulullah pun nggak tahu. Tetapi ketika Rasulullah ditanya tanda-tanda hari kiamat, Rasulullah bisa menjelaskan dengan sangat detail. Dan perlu diketahui anak-anak semuanya bahwa kita sekarang berada pada tanda-tanda kecil yang sebagian besar, kalau Ustadz boleh mengatakan 90% tanda-tanda kecil hari kiamat itu sudah muncul. Nanti kalau sudah 100% maka akan muncullah tanda-tanda besar kiamat. Turunnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari barat, di mana pertobatan itu sudah diterima lagi. Dan inilah yang perlu kita siapkan anak-anak semuanya. Perlu kita menyiapkan diri agar kelak kita tidak termasuk orang-orang yang dijumpakan dengan hari kiamat. Karena di hari kiamat itu nanti hanya orang-orang kafir yang mengalami. Kita walaupun iman kita tipis, tapi kita tidak akan mengalami. Karena nanti ada yang salah satunya adalah angin berhembus dari Yaman, yang ketika dihirup oleh orang yang punya iman, orang tersebut akan meninggal dunia. Tapi anak-anak semuanya yang perlu diketahui adalah dahsyatnya hari kiamat tidak pernah dibayangkan oleh pikiran manusia sampai nanti hari kiamat itu betul-betul terjadi. Kasus Palu, kalian ketahui kasus Palu yang tanahnya likuifasi yang dulu pernah kita bahas. Kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah membayangkan ternyata tanah itu bisa kehilangan kekuatannya dan menjadi seperti air, sehingga apapun yang berada di atasnya itu bisa tenggelam. Tidak pernah kita membayangkan itu. Itu kondisi hari kiamat. Jadi ayat 1 dan 3 1 sampai 3 Allah bertanya tentang hari kiamat. Kemudian ayat 4 dan 5 Allah menjelaskan dahsyatnya hari kiamat. Selanjutnya anak-anak semuanya ayat ke-6 dan ke-9. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu maaf saya ulangi ya. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Allah menjelaskan dua kondisi manusia yang akan mendapatkan balasan, terutama ketika hari kiamat. Kalau hari kiamat sudah menjelang hari kiamat itu sudah tahu balasannya. Karena apa? Orang yang beriman sudah meninggal dunia, mereka tidak akan mengalami dahsyatnya hari kiamat. Tetapi kalau orang-orang yang kafir, maka dia akan mengalami dahsyatnya kiamat. Tetapi kalau di akhirat ada dua tempat mereka. Yang pertama adalah fa'amma man saqulat mawazinu, dan barang siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan ditempatkan di dalam surganya Allah atau di tempat yang menyenangkan. Saya gambarkan seperti ini. Dua ini adalah timbangan kebaikan dan keburukan. Di bawahnya itu ada, yang sebelah kiri ada neraka, sebelah kanan ada surga. Ketika kebaikan kita itu lebih banyak, berarti kita akan sampai di surga. Tetapi ketika keburukan ini lebih banyak, maka dia akan jatuh ke dalam neraka. Dan balasan untuk orang-orang ketika mereka hidup di dunia itu pasti, dan Allah Maha Adil. Tidak ada satupun yang terlewat dari catatan malaikat Raqib dan Atid. Maka ini perlu kita waspada, apalagi sekarang di akhir zaman banyak fitnah yang tersebar. Untuk itu kita harus selalu senantiasa mengingat-ingat kepada Allah, berkumpul dengan orang soleh agar jalan yang kita tempuh adalah jalan yang penuh dengan keridhaan Allah. Dan kita tahu mana jalan yang mendatangkan kemurkaan Allah sehingga kita menjauhinya. Ya, ayat 6 sampai 9 menjelaskan tentang balasan orang-orang ketika mereka hidup di dunia.
Yang terakhir anak-anak semuanya, ayat 10 dan 11. Kalau tadi masuknya di neraka hawiyah ya, neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi Allah menjelaskan di sini tentang kondisi neraka anak-anak semuanya, yaitu hawiyah atau hawiyah itu adalah narun hamiyah, neraka atau api, narun api yang sangat panas. Dulu pernah kita bahas anak-anak semuanya, ini hanya mengingatkan saja, pernah kita bahas di kelas 8 terkait dengan neraka, penjaganya seperti apa, makanan dan minumnya seperti apa, kondisinya seperti apa. Dalamnya neraka, kita review sebentar, dalamnya neraka 70 tahun perjalanan. Pernah Rasulullah duduk bersama sahabat, tiba-tiba terdengar suara dentuman, dier yang cukup keras. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu? Itu adalah batu yang dijatuhkan dari atas neraka dan sampai dasar neraka membutuhkan waktu 70 tahun. Enak Ustaz, jeblok isi Ustaz. Itu pikiran kalian perlu ketahui, kita perlu mengingat bahwa neraka itu diselimuti dengan api. Jadi perjalanan, katakanlah ini kalkulasi sederhana ya, sehari kalian gosong, mereng, karena panas kan perbandingannya 1 banding 500.000, ada yang mengatakan 1 banding 1.000, cara mudah kita untuk membahas seperti itu. Turun, gosong, kamu utuh lagi. Orang yang masuk ke dalam neraka, jangan kamu ya, orang itu aja. Orang yang masuk ke dalam neraka utuh lagi, jatuh lagi, gosong meneh, utuh meneh terus selama 70 tahun. Kok yang ngono kok penak? Ini jiglo ini ngisor awake dhewe mlebu surga, perjalanan 70 tahun wis penak aja. Lha rada teko-teko iso sambil ngopi-ngopi kan. Tapi ketika turun situ ya bisa. Dan kita selalu berlindung pada itu. Makanannya kemarin apa? Zakum, dari yang ketika memakan itu tidak akan menyembuhkan, justru malah menghancurkan kita. Pak Hanif teringat ketika masih kecil ada buku kecil yang gambarannya, yang tulisannya adalah judulnya ya. Yang judulnya adalah macam-macam siksa neraka. Macam-macam. Saya waktu itu ndelok ya wedi. Takut sekali. Bahkan sampai mau tidur itu terbayang-bayang. Yang pertama itu ada lidah yang dijulurkan kemudian dipotong, kemudian ada yang disetelika, kemudian ada lagi yang ditusuk dari atas sampai bawah. Kemudian ada lagi yang badannya itu menjadi besar, kemudian wajahnya itu menjadi wajah babi atau hewan. Itu semua adalah kondisi neraka. Maka anak-anak semuanya jangan lupa kita senantiasa berdoa, terutama ketika sholat. Kalian menjelang sebelum salam itu kan ada doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Itu mewakili neraka. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jahanam atau neraka. Baik anak-anak semuanya, itulah sedikit gambaran surah Al-Qari'ah dari ayat 1 sampai ayat 11 sudah kita jelaskan. Semoga bermanfaat dan kita senantiasa menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita saling mendoa ya. Aku mendoakan kamu, kamu mendoakan aku. Kita saling berdoa satu sama yang lain. Semoga Allah memasukkan kita, mereunikan kita, ketemu lagi di surganya Allah Ta'ala. Itu aja dari Pak Hanif. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.